Profesional Sindo Trijaya kembali lagi bersama talk show akhir pekan terhangat polemik Sindo Trijaya Network. Kita membahas topik kabinet ribet, ekonomi mampet. Jadi ini keributan kabinet ini kita pandang akan membahayakan ekonomi kita karena tentunya kita ingin ekonomi berkembang cepat, tapi ternyata belum apa-apa kita sudah ribet berantem di dalam kabinet. Saya coba ke Bang Akbar Faisal. Tadi menarik ketika Bang Adi bercerita bahwa posisi Pak Rizal Ramli memang jadi Menko, tapi mungkin akan kritis ke semua hal. Jadi bukan hanya masalah yang di bawah koordinasinya di sektor kemaritiman, tapi ke semua hal, termasuk berhadapan-hadapan langsung dengan Pak JK. Abang sebagai dari Nasdem dan juga mungkin di KIH lihatnya seperti apa? Karena ini kan tentunya bisa dilihat mengganggu kinerja kabinet juga, Bang Akbar. Ya, pertanyaannya apa ini? Pertanyaannya lengkap. Jadi lihat kondisi seperti ini, apa yang berbahaya bagi kabinet kita atau pemerintah kita? Enggak ada yang berbahaya. Ada ya? Ya kan, ini saya melihatnya begini sebenarnya. Bang Rizal Ramli sebagai orang yang masuk di bagian tengah awal itu sedang mencari ritme dan pola komunikasi yang tepat. Tentu saja masing-masing orang punya karakter ya. Bang Rizal Ramli kan memang pernah di pemerintahan, tetapi kita tahu dia adalah seorang pengamat yang kritis. Mau tidak mau tidak bisa kita melepaskan diri, itu kan soal gaya ya. Ya, betul. Gaya. Jadi kesimpulan saya, Bang Rizal Ramli itu hanya sedang mencari formulasi komunikasi yang tepat, sekaligus semacam ya bolehlah kita sebut dengan justice the voter. Oke. Sementara Pak JK sendiri melakukan reaksi itu sebenarnya sederhana saja. Dia ingin mengatakan, saudara Rizal Ramli, Anda adalah Menko dan saya adalah Wakil Presiden. Oke. Jelas sekali sebenarnya. Bagi saya Tadi Abang melihat Pak Rizal Ramli kemungkinan besar sedang testing water, lagi coba-coba kayak komunikasi. Kira-kira Pak JK melihat hal yang sama nggak? Kok bisa sampai sedemikian emosional? Saya tidak membuat ini menjadi sesuatu yang dramatik ya. Saya sempat menghubungi Bang RR, saya katakan Bang RR, Bang Rizal, bisa tensinya diturunkan karena itu sudah menjadi tidak produktif. Dan beliau merespon dengan baik kok. Jadi pada dasarnya menurut saya nggak ada kok, tidak ada niat yang jelek. Saya juga menghubungi Pak JK, saya bilang Pak JK apa yang terjadi, dan beliau mengatakan enggak, saya cuma ingin memberitahukan kepada para pihak dan termasuk Pak Rizal bahwa dia adalah bagian dari pemerintahan sekarang dan saya adalah presiden. Jadi menurut saya ini semua sudah clear. Ya. Dan Bang RR sendiri mengambil sikap yang elegan dengan mengatakan tidak lagi akan seperti itu ya. Nah, kecuali Anda tadi memancing-mancing Mas Hadi, apakah akan seperti itu lagi? Nantinya enggak lah saya rasa. Bang RR seorang yang sangat senior gitu ya, dan Pak JK tentu saja tidak bisa kita salahkan. Jadi pada dasarnya seperti itu masalah sudah selesai. Saya ingat pernah Bang RR pernah cerita sama kami dulu ya, waktu masih Gus Dur dulu adalah bagaimana beliau tanda petik harus memanage banyak hal yang kadang-kadang menjadi sebuah keriuhan tersendiri, sudah dirancang semuanya sesuatu untuk kemudian berubah pada saat hari Jumat selesai Jumatan gitu ya. Saya rasa Pak Bang RR itu belajar dari situ. Jadi saya ingin mengatakan kepada publik hari ini adalah acara besar, ada 80 radio yang menyiarkan ini. Saya katakan bahwa itu sudah selesai, wacananya sudah selesai. Banyak orang yang mengatakan tak eloklah pula seorang Menko mengomentari hal yang bukan bidangnya dan segala macam. Tak elok, apalagi berhadapan-hadapan dengan presiden dan wakil presiden apalagi gitu kan. Saya ada persetujuan dengan itu, tetapi kan ini sudah selesai dan Bang RR sendiri sudah tidak lagi melanjutkan itu. Jadi menurut saya sudah clear. Jadi masalah selesai ini dari hanya segi komunikasinya, Bang ya. Kan bagaimanapun Pak Rizal Ramli ini kan melihat ada masalah. Tentunya kita bukan bicara masalah yang dilihat itu sudah beres, tapi hanya masalah komunikasinya aja seperti itu. Pada satu hal itu benar ya.
Apalagi sekarang Presiden sudah memerintahkan beliau untuk fokus pada 4 poin yang dalam kemaritiman itu. Jadi menurut saya mungkin Bang Rizal, Pak Rizal Ramli, Menko kita yang baru ini, Menko Maritim itu tidak akan punya waktu lagi barangkali untuk melihat hal-hal, kan ini beban berat. Saya ingin mengatakan juga kepada Anda bahwa soal 35.000 megawatt itu bukan hal yang baru, Mas. Banyak yang tidak tahu. Mohon maaf saya harus katakan di sini. 35.000 megawatt itu adalah rekomendasi kami dari tim transisi dulu. Jadi ini bukan Pak JK. Berarti harusnya Bang Erer marahnya ke Bang Akbar ya? Oh, dan untuk apa marah pun kalau kita bisa menghitung semua. Jangankan 35.000, sebenarnya tepatnya itu 34.000 megawatt. Tapi supaya lebih memudahkan tim memori publik itu dicukupkan jadi 35.000. Itu kebutuhan kita hari ini dengan berbagai simulasi dan skenario. Jadi bukan Pak JK, kami dulu, dan itu rekomendasi kami. Bahwa kemudian sekarang dilanjutkan oleh pemerintah dan dipakai oleh pemerintah, alhamdulillah. Karena memang itu yang kita lakukan dulu. Ada beberapa sih yang kami rekomendasikan. Ini hanya untuk merefresh kembali apa yang sebenarnya terjadi. Banyak yang tidak terlalu paham soal itu. Jadi sekali lagi kembali pada pertanyaan Anda, bagaimana antara Pak Rizal dengan Pak JK, saya katakan sudah selesai. Dan itu diselesaikan di rapat kabinet. Jadi mohon maaf lah, jangan kemudian dipancing-pancing lagi. Kapan lagi kedebutannya? Ya, saya katakan bahwa ini sudah tidak produktif dan saya rasa kita sepakat dengan itu. Sepakat bahwa yang kemarin yang kita hadapi itu, Bang Akbar sepakat bahwa itu suasana tidak produktif dan harusnya tidak terulang lagi. Sangat tidak produktif. Sangat tidak produktif. Banyak persoalan kita yang lain. Dan menurut saya sebenarnya para pihak ini adalah orang-orang yang punya kapasitas, punya kapabilitas. Barangkali hanya karena angin agak kencang pada saat itu. Saya ingat ini belum lama ini Bang Tanto Yahya sempat menyebutkan juga Bang Rizal Ramli ini tentunya bukan anak kemarin sore yang masih mencoba cari-cari pegangan, masih coba lihat situasi. Beliau ini kalau istilahnya masuk mobil kan bisa langsung ngebut. Tapi ketika kondisinya Bang Akbar katakan seperti itu dari Bang Erer sendiri ketika berkomunikasi apa yang dikatakan sebenarnya? Enggak, dikatakan ya pasaran yang baik, terima kasih ya. Menurut saya itu jiwa besar. Jadi menurut saya tidak ada lagi yang perlu kita lanjutkan. Sekarang ini publik menunggu Bang Erer, orang yang punya kapasitas ini, bagaimana kemudian menerjemahkan atau melaksanakan perintah presiden dengan tepat itu. Karena saya katakan pada Anda bahwa berat loh. Maritim ini, ya sekali lagi mohon maaf saya katakan ya, ini adalah kajian kami dulu di transisi. Ini tidak mudah, Mas. Ini tidak mudah. Bagaimana menyiapkan kapal 55.000 DWT? Bagaimana menggerakkan perekonomian dari timur ke barat? Bagaimana menciptakan pasar-pasar baru di kawasan timur untuk kemudian keseimbangan, untuk kemudian yang akan berdampak pada penurunan biaya logistik dan segala macam. Itu tugas-tugas yang harus dilakukan dan itu tidak mudah. Berarti Bang Akbar Faisal percaya bahwa ke depan ini Bang Rizal Ramli pasti akan turun perintah presiden, tidak mungkin seperti Bang Adi tadi mengatakan mungkin akan kritik yang lain. Bukan pasti, harus tidak boleh tidak. Dan saya yakin orang seperti Bang Rizal itu orang yang paham betul soal ini. Tidak mungkin tidak gitu. Saya percaya betul soal itu. Jadi gini, maksud saya begini. Mas Adi nggak percaya itu. Saya Mas Adi nggak percaya itu. Kebijakan yang menyangkut masalah publik memang harus dibuka kepada publik. Karena itu saya akan berkampanye mulai sekarang ini kepada masyarakat agar sidang kabinet ini yang untuk menyangkut membahas persoalan publik harus terbuka, bisa live, bisa ditonton di TV. DPR sudah memberi contoh. Nah sehingga kecuali untuk masalah-masalah yang rahasia negara tertutup, tapi untuk bicara publik ini agar tidak kita lihat nih mana menteri yang main-main, mana menteri yang bisa kerja, mana menteri yang pro rakyat. Karena contoh nih, nanti kan pasti konsentrasi ke maritiman. Tapi siapa nanti yang mengurus masalah Garuda yang kemungkinan bisa terjadi bangkrut hanya karena salah beli, kemudian listrik ini kan sekarang ini diserahkan kepada publik untuk memantau siapa saja yang dapat proyek-proyek di dalam pembangkit pln ini, di mana saja yang bukan kalah grup itu loh. Gini. Mayoritas dari kalah grup. Gini. Satu. Gini, saya paham maksudnya Mas Adi. Ini kan soal mekanisme. Mas Adi tahu lah, Anda kan pernah menjadi juru bicara presiden di masa itu. Tahu betul. Memang harus tahu. Kebijakan negara harus diketahui oleh masyarakat. Saya juga akan menuntut. Tetapi kan mekanismenya ada. Ada namanya mekanisme juru bicara
Ya, saya dengar sekarang Presiden sedang mencari dan persiapan untuk memilih seorang juru bicara. Yeah. Itu ada pintunya. Jangan sampai kemudian semua orang berbicara dengan versinya. Dan saya yakin itu hal yang dipahami betul oleh seluruh anggota kabinet. Jadi Mas Hadi, saya yakin Anda tahu betul bagaimana mekanisme keluarnya informasi dari istana. Yeah. Saya sekali lagi terpaksa harus mengatakan dulu Bang Rizal Ramli tinggal sama saya. Sama kami dulu ketika saya masih seorang wartawan dan berkunjung ke redaksi saya pada saat itu. Bagaimana Pak Rizal mengatakan ngumpet juga semua rencana-rencana yang kita bikin tiba-tiba berantakan atau kita menjadi sibuk karena tiba-tiba Presiden membukanya pada saat hari Jumat selesai dimakan gitu. Okay. Nah, saya yakin ini dipahami oleh Bang Rizal. Dan saya yakin betul Mas Hadi orang yang cerdas sahabatku ini paham betul apa yang harus dilakukan oleh sebuah mekanisme istana. Jadi saya semuanya berpikir begini, alangkah baiknya kalau Mas Hadi datang membantu pemerintahan ini, ya kan, untuk kemudian bagaimana mekanisme komunikasi. Dan harus yakin memang ada masalah di istana sekarang ini ketika belum ada juru bicara Mas Hadi. Masalah juga ya. Jadi harus dibentuk mau dirangkul. Insya Allah saya akan bantu dari luar, Pak. Bantu, tapi membantu menurunkan tensi hasrat untuk melakukan perampokan terhadap negara. Kita kan dari gerakan Indonesia Bersih, itu semangatnya. Saya coba ke Prof. Cipta. Prof. Cipta, satu sisi mengatakan masalah selesai, sisi lain belum, ini permulaan. Ini Prof. Cipta melihatnya seperti apa? Mas Faisal Akbar pagi ini bertindak sebagai negarawan. Nah, Ya. Jadi pernyataannya itu sejuk. Padahal sebelumnya juga keras dia. Dia akan luhur habis dia. Jadi jangan lupa, Mas Nurdin, Faisal Akbar ini dari partai penguasa. ya. Nasdem kan penguasa akhirnya. Sudah selesai. Ini kan dibakar-bakar sama Adi Mas Hadi ini. Nah, kalau Mas Nurdin, pertanyaan saya, sudah selesai? Belum. Belum ya? Belum. Berani bertaruh akan lebih keras lagi sebentar lagi. Oke. Rizal Ramli tidak bisa tutup mulut. Dia sudah siap ambil risiko dipecat. Pasti. Apalagi ya pinter Pak Rizal. Tadinya namanya Menko Kemaritiman dan Kelautan apa gitu. Ya. Begitu dia sebelum duduk, dia sudah datang ke Presiden Jokowi. Dia minta izin, Bapak Presiden, ini mesti diubah nama nomenklatur ini. Oke. Tidak tepat. Yang tepat adalah Kementerian Koordinator Maritim dan Sumber Daya. Presiden langsung setuju. Baik, setuju. Kan Pak Rizal kan umumkan kan? Ya. Nah, dengan tambahan SD sumber daya itu otomatis banyak bidang-bidang langsung masuk di bawah Rizal Ramli. Macam-macam, termasuk apa? Termasuk nanti pertanian, perhubungan, termasuk freeport, semua itu termasuk minyak, SDM di bawah dia semua. Nah, ini banyak yang pada gemeteran sekarang, gemeteran gitu kan? Rizal Ramli tidak bisa tutup mulut. Rizal Ramli ini sejak dulu ada yang nggak betul, langsung dikorek-korek. Sebetulnya secara normatif bagus Pak Rizal ini ya. Misalnya soal Garuda. Ya. Kita kecewa, ya. Tolong Pak Faisal Akbar kasih tahu teman-teman Anda DPR ini. Waktu Rini Sumarro dipanggil di DPR menanyakan soal Garuda, tidak ada satupun pertanyaan yang kritis. Bingung saya. Ada apa dengan DPR ini? Katanya kan JK mengatakan ini kan baru letter of content. Anda tahu tidak artinya apa? Itu kan baru mau pernyataan minat mau beli, belum beli. Pertanyaan baru letter of content. Kenapa Rini Sumarro sudah tanda tangan? Ya, tidak maksudnya. Tanda tangan pinjaman utang sama Bank of China $44,5 miliar. Ya. Tidak ada yang bertanya DPR. Kalau sudah tekan itu bukan letter of intent lagi Mas. Sudah dalam itu. Ya. Sudah dalam. Satu. Yang kedua, Ibu Rini mengatakan Garuda memerlukan pesawat berbadan lebar karena untuk angkut jemaah haji kita ke Arab Saudi, untuk ke China, gitu ya. Sekarang ini ada 10 kota China itu yang perlu kita singgahi Garuda. Nah, ini kan pertanyaan yang sepertinya kita anak kecil, sepertinya kita anak kecil gitu ya. Airbus A350 itu untuk long distance flight, untuk jarak jauh. Cina itu dekat, penerbangan cuma 4 jam, 4,5 jam. Tidak perlu A350. Tidak ada yang bertanya DPR. Gemes saya gitu. Ada apa ini DPR ini ya?
sudah dijinakkan sama Faisal Akbar mungkin gitu ya. Bingung kita itu. Jadi tadi sebelum acara ini ada media bertanya sama saya soal DPR macam-macam. Saya bilang teman kita DPR janganlah bikin proyek macam-macam gitu ya, bikin presiden saya pusing gitu loh. Tunjukkan dulu kepada rakyat Indonesia kinerja Anda sampai sekarang ini masih belum bagus. Jadi kalau misalnya Radio Sindo Trijaya hari ini menggelar survei menanyakan pendapat rakyat Indonesia kepada DPR, potong kuping saya. 80% akan berjawab kita tidak puas dengan kinerja DPR sampai sekarang ini. Itu dulu, tingkatkan dulu kinerja Anda ini DPR. Contohnya kemarin itu waktu hearing sama Menteri BUMN, kita bingung gitu. Kok begini kualitas anggota DPR kita gitu? Kalau saya jadi anggota DPR di situ, saya cecer terus. Jangan lupa Mas, ini di Sumatera, ini di sini mungkin nggak ada yang tahu. Faisal Akbar nggak tahu juga. Pernah nangis di DPR, diusir DPR. Waktu kasus Sumba ya waktu itu. Ada ribut semua anggota DPR. Nangis ini, diusir DPR. Itu saya masih tahu gitu kan, tahu. Nah, jadi ini banyak masalah. Rizal ini bagus sekali diangkat. Misalnya apa? Diangkat lagi kedaulatan udara. Ini rakyat Indonesia nggak tahu Mas. Sampai hari ini, ya, itu Menteri Pertahanan juga ngomong sama saya. Setiap pesawat kita di Batam mau naik, mau turun, minta izin sama Singapura. Nanya tuh, ini kita ini berdaulat. Mana daulat kita kalau begitu minta izin? Nah, RR ngomong lagi itu salah tidak? Yang diungkap sama RR ini benar semua. Digorok leher RR kalau dia ngibul, kalau dia macam-macam fitnah gitu kan. Cuman memang saya ini kan komunikasi. Ini menyangkut masalah kritik terbuka dan kritik tertutup. Memang saya sependapat Mas Adi, jadi sebaiknya kritik tertutup dulu, tertutup intern gitu kan. Nah, misalnya kritik tertutup nggak mempan, nggak efektif, ini masih pada budak semua, lempar bola itu keluar. Kritik terbuka. Jadi awalnya jangan kritik terbuka. Ini kan di satu organisasi, misalnya di Sindo ada masalah, jangan nyokok di luar, internal dulu, kita ribut macam-macam tidak apa-apa gitu loh. Tetapi kalau pimpinan kita masih budak misalnya gitu ya, lempar bola itu ke luar. Nah, di Zarani saya lihat tiba-tiba dia udah nggak sabar. Ini masalah sudah lama. Percuma udah boleh lempar aja gitu lah. Tapi pernah. Jadi sebentar. Jadi saya katakan dengan pasti, Bung Faisal Akbar di Zarani tidak akan tutup mulut. Kalau dilihat enggak ini, dia akan menjual di luar dengan resiko dipecat. Jadi nasib RR ini dua sekarang, menurut saya. Nasib RR ini dua. Satu di antara dua ini dipecat, Jokowi ditekan sama JK, pecat itu. Kalau enggak saya mundur sebagai wakil presiden. Atau di Zarani akan makin berkibar. Dia menjadi monster, menjadi dinosaurus. Dia makin hebat. Rizal Ramli bakal jadi presiden 2014. Itu Mas. Ini Prof. Ini kan Mas Adi. Rizal Ramli kan mula-mula hanya ngasih sinyal-sinyal pendek aja Prof. Tapi ditanggapi oleh ini di luar. Ditanggapi oleh JK di luar. Ditanggapi oleh Wati-Pres apa di luar. Siapa yang bikin gaduh itu yang mereka itu Prof. Bukan yang mulai ya bikin gaduh. Dan kemudian ketika Rini nafsu soal juga udah saya cek kepada teman yang punya berbisnis pesawat. Apa sih gimana sih bisnis pesawat? Ini Mas, kalau bisnis pesawat itu komisinya antara 20 sampai 30%. Nah, itu Mas Rudi. Ini masih Garuda lagi. Karena saya tahu ya. Garuda itu sudah 10 tahun lebih menutup jalur Jakarta Los Angeles, menutup jalur Jakarta kayak Amsterdam. Lama, kenapa? Nggak bisa bersaing. Sekarang kok ngimpi lagi. Sekarang sudah dibuka lagi, ya. Penumpang masih nggak banyak. Saya tahu banyak Mas. Kalau Jakarta Amsterdam itu penumpang nggak pernah penuh. Saya 2 kali naik KLM nggak pernah penuh. Yang ramai itu Jakarta London. Tetapi kita nggak bisa terbang Jakarta London, harus transit ke Amsterdam. Nah, kenapa demikian? Karena masalah ini airport kita. Indonesia itu dulu mestinya. Jadi ini orang mengatakan sama saya, ibaratnya kita beli mobil, garasinya belum ada. Ya gitu loh. Nah, ini banyak masalah di sini, mesti dibenahin dulu ya. Saya kira nggak salah di dalam itu. Kita berharap anggota DPR ini kritis dan cerdas, dan kita kecewa dengan teman-teman saya yang Faisal Akbar ini ya. Nah itu. Tapi tentunya satu lagi
sebetulnya yang harusnya marah itu adalah DPR, teman-teman DPR, karena fungsinya diambil alih oleh sana. Nanti kita coba tanya Pak Anwar. Saya coba ke Bang Didi dulu. Bang Didi. Dengan ini kan Partai Demokrat juga selama ini dan selalu posisinya ingin jadi penyeimbang dan melihat kondisi seperti ini. Apa yang Demokrat mungkin pandang harus diperbaiki atau? Ya. Terima kasih. Dari awal Partai Demokrat ingin selalu pemerintahan ini bisa berjalan dengan baik ya. Sejak dari transisi kita bisa lihat, sahabat saya juga jadi saksi bagaimana Partai Demokrat, Pak SBY, Partai Demokrat selalu membantu agar transisi berjalan dengan baik. Dan sampai hari ini juga doa kami, harapan kami, dan mana bila perlu memberikan saran masukan kita siap. Tapi saya ingin menyatakan begini. Ini sudah 10 bulan, ya. Sudah 10 bulan berbagai persoalan-persoalan, utamanya di bidang ekonomi bisa kita saksikan memang masalah. Ya, awal pemerintahan BBM naik, salah BBM dunia turun. Hanya di negara kita nih naik sendiri. Ya, sampai hari ini pun masih tinggi dan BBM semakin turun. Lalu belakangan isu yang sangat ramai, harga sapi naik sendiri. Di belahan dunia lain, di negara maju, harga sapi sangat murah. Sapi banyak tapi nggak bisa dijual, aneh bisa aja. Sapi banyak bisa dijual, Pak ya. Dampaknya harga sembako, kebutuhan rakyat lain juga ikut melambung. Nah ini jadi masalah. Oleh karenanya pada saat kemarin ada reshuffle, tentu harapan besar ya. Rakyat ini berharap ada suatu harapan besar, ada terobosan bahwa reshuffle ini memberi pencerahan, memberi harapan ke depan yang lebih baik. Alih-alih adanya ide perbaikan, kok di awal malah gaduh. Ini kami menyayangkan kok malah gaduh. Tapi ini jadi menarik juga gitu ya. Tadi Bung Adi Masardi bilang ini bagian dari apa? Bagian untuk dari perbaikan katanya ya. Bagian dari perbaikan untuk suatu yang baik. Tapi sampai hari ini kita lihat kok masih perbaikannya mana nih belum kelihatan. Nah, saya ingin beginilah, oke, apakah ini yang dipilih oleh gayanya pemerintahan Jokowi, kita tidak tahu. Kalau tujuannya ke belakang untuk suatu yang baik, ya kita lihat saja begitu ya. Tapi di dalam sistem pemerintahan dimanapun kita bisa melihat ya, kalau kritik dari dalam itu kan ada caranya, saran masukan kritikan itu ada caranya. Apakah harus terbuka? Yang dijalankan di masa Pak SBY itu ada mekanismenya, ada SOP-nya, ada sistemnya. Ini masalah pilihan saya kira. Tapi kalau pilihannya seperti Bung Adi Masardi katakan demikian untuk menjadi lebih baik, ya kita lihat saja. Siapa tahu memang benar gitu. Siapa tahu kita nggak tahu. Tapi hari ini yang pasti berbagai pengamat di dunia sudah melihat ini dolar yang semakin melambung dan Indonesia semakin terhimpit kesulitan. Rakyat menunggu solusi ini, saya kira solusi yang terbaik bagaimana mengatasi ini. Tapi kalau gaduh itu suatu yang baik, ya kita nggak tahu. Ini perlu pembuktian karena di mana-mana selalu ada sistem. Kalau dari pandangan Demokrat gaduh seperti ini kira-kira gaduh untuk yang baik bukan, Pak? Ya, waktu akan membuktikan. Pasti hari ini kalau kita lihat kebutuhan pokok makin melambung, sapi makin tinggi, ya Anda bisa jawab sendiri apa yang terjadi gitu ya. Oke, mungkin apa juga berpengalaman dengan mungkin di periode pemerintahan sebelumnya, kegaduhan ini kan relatif minim. Apa yang berbeda dengan kalau Demokrat melihatnya kan dari Demokrat sekarang bisa ngambil helikopter view dalam masalah ini. Apa yang berbeda, Pak? Jadi kalau presiden ini kan ibarat dirijen, kalau ada konser musik ada dirijen, berarti harus ada harmonisasi, ada perpaduan. Kalau masing-masing menteri dikatakan sebagai ada pemain musiknya, pemain gitar, piano, pemain biola dan sebagainya, marilah berperan sesuai dengan perannya masing-masing, sehingga musik itu jadi indah dan outputnya rakyat enak gitu ya. Tapi ini gayanya saya nggak ngerti ini kayak ini pakai gaya sepak bola sepak bola keras atau apa. Kalau ada kapten, ada dirijen sepak bola, ini masalah gaya ya. Pasti di gaya yang lalu menteri-menteri sudah sesuai perannya. Jadi tadi menarik juga apa yang disampaikan Profesor Cinta Asmana ya. Ini kalau
apakah fungsi dewan ini pindah ke kabinet, saya nggak ngerti juga. Harusnya fungsi DPR yang harus lebih keras mengkritisi manakala ada hal-hal yang tidak sesuai harapan gitu ya. Jadi kasih Karena ada beberapa isu. tahu teman-teman di Senayan masih banyak. Jangan diam DPR ini. Jangan mau museum, mau macam-macam gitu, heran di proyek-proyek ini. Tapi di balik yang tadi ada beberapa isu besar yang harus dijelaskan itu ya, masalah listrik 35 megawatt, masalah pembelian ini harus tuntas, karena kalau masalah ini seiring perjalanan waktu masih belum jelas, saya pikir hal-hal yang tidak beda seperti sebelumnya kegaduhan bisa terjadi lagi gitu. Oke, Profesor Sidon Trijaya, menarik tadi ketika Bang Diri mengatakan harusnya nih presiden yang jadi dirijen dan jangan sampai ada pemain menteri-menterinya sebagai pemain musik, ada yang inginnya main solo sendiri, kira-kira begitu. Kita akan bahas itu setelah kembali ke Mensin Tower untuk mendengarkan lintas informasi.